Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah penelitian sastra. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan jenis-jenis penelitian sastra atau macam-macam dalam penelitian sastra. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, Anda sudah mengenal konsep pentingnya penelitian sastra itu buat apa. Kita sadari bahwa perkembangan sastra sangat tergantung kepada penelitian sastra juga. Nah, khususnya di Indonesia, untuk meningkatkan kualitas karya sastra di Indonesia, tentunya perlu penelitian sastra agar memberikan dampak yang positif juga. Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi kembali terkait dengan konsep penelitian sastra ini. Perlu dilihat bahwa ada beberapa hal peran penting dalam penelitian sastra itu. Yang pertama, mengetahui semua informasi yang mungkin tentang teks atau literatur tertentu dalam materi yang diterbitkan atau dipublikasikan, ataupun tidak yang dipublikasikan, bisa dalam bentuk naskah-naskah ya, ada silaleka, patri, manuskrip, buku-buku dan sebagainya. Kemudian juga untuk melestarikan sastra sesuai bentuk dan teknik modern juga. Kemudian menganalisis sastra dengan bantuan berbagai cabang studi, revisi, dan mengedit informasi untuk menarik kesimpulan yang konkret sesuai dengan studi yang telah ditetapkan untuk studi di masa depan. Jadi, sebuah penelitian tentu arahnya berharap buat hal yang akan datang, perkembangannya, mesti dalam tingkat strata 1, atau buat mahasiswa tingkat 1 ini, dari sarjana di bidang pendidikan juga khususnya, Anda dalam penelitian ini lebih baru pada tahap belajar meneliti, tapi diharapkan tentu sudah mulai mengarah kepada sesuai dengan konsep-konsep sebuah penelitian. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, saya coba rumuskan kembali kira-kira tujuan penelitian sastra itu apa. Yang pertama tentu untuk mengeksplorasi materi terpublikasi dan juga materi yang tidak dipublikasikan saat ini. Jadi mungkin sudah ada yang dipublish orang atau dipublikasikan, tapi juga mungkin ada yang belum dipublikasikan. Nah, ini bisa dieksplor lagi. Kemudian untuk menemukan tautan tersembunyi dalam berbagai materi yang tidak dipublikasikan, biasanya nih dalam konteks-konteks penelitian kuno misalnya. Nah, ini banyak hal-hal yang belum dikaji orang, nah kita bisa bahas itu yang belum dibahas lagi. Kemudian untuk menemukan makna yang tepat dari konsep yang tidak terpecahkan dan diragukan dalam berbagai materi. Jadi ini bisa disumbangkan juga lewat penelitian. Kemudian untuk menyimpan duplikasi pekerjaan untuk menghemat uang dan waktu juga. Jadi penelitian itu sebagai dokumen juga ya hasil kajian kita, dan bagi sebagian ini bisa juga menghemat uang dan waktu juga, katanya demikian. Lalu tujuan yang lain adalah mengetahui penelitian kronologis di masa lalu yang bermanfaat untuk melakukan penelitian yang ideal di masa sekarang dan di masa depan. Nah, maksud ini sebuah penelitian itu sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita akan melihat studi terdahulu. Nah, ini akan melihat kronologis yang dikaji yang pertama tentang ini apa ya yang dibahas orang, lalu selanjutnya apa, sehingga terlihat penelitian yang ideal kira-kira di masa sekarang itu seperti apa. Jadi ada kebaruan, kalau istilah orang-orang itu novelty-nya seperti itu. Nah, jenis-jenis atau macam penelitian sastra itu kalau kita kelompokkan sepertinya hanya dua hal ya. Yang pertama ada penelitian lapangan, yang kedua penelitian pustaka atau literatur review, yang lebih dikenal istilahnya sekarang seperti itu. Nah, kita coba lihat penelitian lapangan itu seperti apa. Nah, penelitian lapangan ini biasanya, ini dalam sastra dilakukan dalam situasi alamiah tapi didahului oleh campur tangan dari pihak peneliti. Nah, ini tentu maksudnya adalah ketika kita mengambil data langsung ke lapangan, jadi bukan teks datanya itu di lapangan. Misalnya ada tradisi yang terjadi di suatu masyarakat, biasanya ini kaitannya dengan folklore, sosiologi sastra, atau antropologi. Ada penelitian yang sifatnya penelitian lapangan, jadi kita ngambil data di lapangan, kemudian nanti biasanya dalam folklore ya sastra lisan, itu jenisnya penelitian lapangan. Nah, yang paling banyak, apalagi buat Anda khususnya memang penelitian literatur atau pustaka ini ya, yang kita teliti adalah teks novel kah itu, maupun teks sastra yang lainnya. Nah, jadi data penelitian didapatkan dari kegiatan penelitian terdahulu, jadi sudah dibukukan orang misalnya, atau sudah dituliskan orang. Nah, ini yang pasti datanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep-konsep yang sudah dirujuk ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau begitu dari macam-macam tadi,
penelitian sastra itu punya ciri-ciri. Yang pertama naturalistic inquiry. Jadi intinya itu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Jadi apa adanya. Jika di teks ditemukan seperti itu yang dibahas, ya sudah sampaikan saja. Jadi sifatnya alamiah ya, penemuan yang alamiah. Induktif analisis, analisisnya sifatnya induktif, artinya melakukan pendalaman terhadap rincian dan kekhasan data untuk menemukan kategori, dimensi, dan suatu hal yang saling berhubungan. Lalu ada holistic perspektif. Nah, perspektifnya itu holistik. Jadi, seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Nah, ini penelitian sastra seperti itu. Lalu kualitatif data. Nah, datanya data kualitatif, karena bukan angka-angka, tapi lebih ke deskripsi. Jadi, data penelitian kita seperti itu. Kemudian personal contact dan insight. Jadi, memang sifatnya peneliti sendiri ya, kalau apalagi perkajian sastra. Kita terlibat langsung dalam teks dan bahkan penafsirannya kita itu sebagai pembaca sendiri. Jadi, berhubungan langsung bergaul dengan orang-orang, situasi atau gejala yang dipelajari. Kalau lapangan ya, kita terlibat langsung dengan masyarakat sekitar gitu. Dinamik, sistemnya dinamik, memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Nah, 4 lagi masih ciri penelitian sastra itu unique case orientation. Jadi ada sifatnya itu hal-hal kasus yang sifatnya khusus dan khas. Lalu konteks sensitif, biasanya juga hal-hal yang sifatnya temuan konteks sosial, historis, dan waktu. Empathic neutrality, yaitu penelitian yang dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Lalu ada design flexibility, yaitu desain penelitian bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi, dan perubahan terjadi, sifatnya tidak kaku. Penelitian sastra ini biasanya bisa berjalan, mengalir gitu ya, sesuai dengan apa yang ditemukan. Nah, saya pikir begitu pengantar terkait dengan sebenarnya materi kita lebih hanya perkenalan terhadap jenis-jenis, tapi tadi saya tambahkan lagi terkait dengan mengenal kembali pentingnya dalam penelitian sastra itu apa, lalu ciri-ciri tujuannya apa, lalu kita tadi tambahannya adalah mengenal ciri-ciri penelitian sastra. Jadi jenis penelitian yang akan Anda pilih untuk sebagai dalam mata kuliah ini ada 2, bisa memilih penelitian lapangan ataupun penelitian teks atau studi pustaka atau literatur review juga. Jadi silakan nanti disesuaikan mana yang paling Anda minati, dan ini bisa jadi gambaran untuk mulai-mulai bisa merancang judul ya yang akan diajukan kepada saya seperti itu. Nah, jangan lupa aktivitas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, membaca referensi yang sudah ditetapkan, dan untuk kelanjutan dari materi kita hari ini silakan nanti ikuti di e-learning. Perhatikan informasi-informasi yang disampaikan, jangan lupa tetap jaga semangat, jaga imunitas, dan tetap disiplin dalam mempelajari atau dalam melakukan perkuliahan yang sedang dihadapi atau sedang dilewati. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.